Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi bab pertama, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat membaca, menghafalkan ayat dan hadis yang berkaitan dengan berpikir kritis serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lanjut kita mempelajari tentang berpikir kritis, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu pengertian dari berpikir kritis itu apa. Kritis artinya berusaha memahami dari berbagai sumber, menganalisis, dan merenungi suatu hal, kemudian menindaklanjutinya dengan sikap dan tindakan yang positif. Adapun ayat yang menjelaskan tentang berpikir kritis yaitu Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidak mau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari api neraka." Dalam surat Al-Imran itu ada banyak sekali hukum tajwid yang terdapat dalamnya. Namun di sini Ibu hanya mencontohkan 4 dari kesemuanya dalam Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Yaitu yang pertama, khalqis samawati. Di sini adalah hukum bacaannya idgham samsiyah atau juga bisa kita kenal dengan al-samsiyah, yaitu alif lam yang diikuti dengan huruf sin. Jadi hurufnya adalah memasukkan, maka dikatakan idgham. Sedangkan samsiyah ini ciri khasnya adalah ada tasjidnya. Jadi huruf yang awal dimasukkan ke dalam huruf yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah wal ardi, yaitu izhar qamariyah atau yang sering kita sebut dengan alif lam qamariyah, ya, karena ada alif lam yang diikuti dengan huruf hamzah dan dibacanya jelas. Yang ketiga yaitu qiyamau wa qu'uda. Nah, ini disebut sebagai idgham bihunah karena ada tanwin yang diikuti dengan wawu. Sedangkan hurufnya idgham bihunah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Kemudian yang keempat yaitu junubihim. Ini disebut matobi'i karena ada domah yang diikuti huruf wawu sukun atau ada wawu sukun yang didahului domah, sama saja. Maka dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Arti kosakata dalam Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 ini ada lafal, ada juga arti. Ini bisa juga kalian lihat di e-book ataupun di buku-buku pelajaran agama Islam pada kelas 12 ya. Untuk yang pertama, inna artinya sungguhnya, kemudian fi khalqis samawati dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, waqtilafil lail dan pergantian atau pertukaran malam, wan nahari dan siang, la ayati benar-benar merupakan tanda atau kebesaran Allah, wa qu'uda dalam keadaan atau sambil duduk, wa ala junubihim berbaring, wa yatafakkaruna memikirkan atau merenungkan, ma khalaqta tidak engkau ciptakan, hadi semua ini, batila sia-sia atau tanpa makna. Kemudian asbabun nuzul dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 adalah sebagai berikut. Yang pertama dari At-Tabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang pertama itu ada orang-orang Quraisy yang mendatangi kaum Yahudi. Mereka bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu, kata mereka. Kemudian dijawab oleh orang Yahudi,
tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari mukjizatnya Nabi Musa. Kemudian setelah mereka mendatangi kaum Yahudi, mereka belum puas. Akhirnya orang-orang Quraisy itu mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa. Kemudian kaum Nasrani menjawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta dapat menghidupkan orang mati. Kemudian dengan jawaban ini mereka juga belum puas. Akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka berkata, mintalah dari Tuhanmu agar Bukit Syafa itu menjadi emas untuk kami. Jadi mereka itu mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memintanya untuk berdoa kepada Tuhannya agar Bukit Syafa itu dijadikan emas untuk orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi berdoa dan turunlah ayat Al-Imran ini, yaitu Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Itu mengajak mereka untuk memikirkan langit dan bumi dan kejadiannya serta hal-hal yang menakjubkan di dalamnya. Itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi mempelajari tentang asbabun nuzul Al-Imran ayat 190 sampai 191, sekarang kita menarik kesimpulan dari kandungan tentang Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu Al-Imran ayat 190. Di sini kandungannya adalah menunjukkan kepada kita untuk memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Nah, itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah atau Tuhan yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah sebagai inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Jadi ketika bagi orang-orang yang berakal atau ulil albab, ini adalah sebuah inspirasi bagi mereka. Karena dengan ada ini semua menjadi terinspirasi bahwa kebesaran Allah itu sangat luas, dan di antara kebesaran Allah salah satunya adalah proses terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua yaitu ayat Al-Imran ayat 191 menjelaskan ciri-ciri orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu memperhatikan segala sesuatu sehingga dapat memperoleh manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur dan selalu ingat atau berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, berbaring maupun dalam keadaan duduk, serta memikirkan keajaiban yang menggambarkan kesempurnaannya. Dalam Al-Imran ayat 190 dijelaskan tentang ulil albab. Salah satu ciri dari ulil albab yaitu orang yang cerdas. Adapun orang yang cerdas dijelaskan dalam sebuah hadis an Abi Ya'la Sa'd bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Rawahu Tirmizi, yang artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Hadis riwayat Tirmizi, hadisnya hasan. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai siswa yang masa depannya masih sangat panjang, maka kita harus selalu berintrospeksi diri, kira-kira kurangnya kita di mana, baik dalam ibadah maupun dalam belajar, agar masa depan kita nanti cerah dan juga kehidupan kita di dunia maupun di akhirat mendapat rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku yang harus kita terapkan tentang Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 ini adalah 1.
agar senantiasa kita selalu bersyukur. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan amal soleh, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Yaitu dengan contoh kecilnya dengan selalu melaksanakan ibadah rutin, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, menjadikan ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta sebagai inspirasi untuk mengembangkan iptek. Ini untuk yang mungkin profesor atau ilmuwan-ilmuwan yang mendalami tentang alam semesta, gitu ya. Untuk yang ketiga, yaitu tentang berpikir kritis dan berpikir jauh ke depan atau visioner. Apalagi kita sebagai siswa yang masa depannya masih sangat panjang, maka kita harus berpikir jauh ke depan, yaitu visioner. Bagaimana nanti kita ke depannya, kemudian bagaimana ibadah kita. Kalau misalkan kurang berarti harus ditingkatkan. Kalau misalkan belajarnya masih malas-malasan, berarti harus mempunyai semangat yang tinggi untuk nantinya ke depan harus menjadi orang yang sukses. Tetapi juga harus dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingatnya ini tidak hanya pas susah, yaitu pas mungkin kita lagi berbaring. Berbaring itu diibaratkan kita sebagai orang yang lagi sakit atau lagi tidur. Kita juga harus mengingat Allah. Sebenarnya sedang duduk, sedang belajar di kelas, atau sedang duduk dengan kawan-kawan kita juga harus selalu mengingat Allah, maupun sedang dalam keadaan berdiri atau di perjalanan. Maka ketika di perjalanan itu ada doa untuk kita mau berjalan atau mau keluar rumah. Nah, itu sebagai ikhtiar kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan untuk dapat bepergian. Itu juga sebagai ungkapan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Itu bisa kalian cari atau bisa kalian pahami dari ayat-ayat tersebut. Demikianlah tadi materi tentang Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 tentang berpikir kritis. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan tetap semangat, tetap berproses karena masa depan kalian masih sangat panjang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.